Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Farida. Saya dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan huruf Minjit Ayah Reflizon. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, struktur, kaidah kebahasaan, jenis-jenis teks eksposisi, dan pola penyusunan teks eksposisi. Oke, let's start guys. Kita harus simak sampai selesai ya. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi bersifat informasi yang memuat dan menjelaskan sesuatu, informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Biasanya, teks eksposisi akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Pengertian teks eksposisi menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli. Menurut Goraiskera, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluaskan pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Menurut Josdene Parera, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Menurut Chair Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Tujuan teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya, agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu. 2. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. 3. Bentuk penulisan yang lugas, singkat, padat, dan jelas. 4. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebelumnya atau bersifat faktual. 5. Menggunakan bahasa baku. 6. Bersifat netral atau tidak memihak dan bersifat objektif atau sesuai kebenaran. Struktur teks eksposisi. 1. Judul. Dalam membuat judul, harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Penulisan judul sebaiknya ditulis dengan singkat, menarik, dan syarat makna. 2. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal teks eksposisi berisi topik yang diangkat penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat penulis. 3. Argumentasi. Setelah topik di pembukaan, selanjutnya adalah mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. Umumnya, bagian ini lebih dari satu paragraf, karena selain fakta dan data, beberapa jenis teks eksposisi memberikan contoh beserta alasan. 4. Penegasan ulang atau reiteration. Bagian ini ada di paragraf terakhir yang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan yaitu 1. Menggunakan pronomina. 2. Menggunakan konjungsi. 3.
menggunakan kata leksikal tertentu atau kata yang merujuk pada kamus. Pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. 1. Pola deduktif, yaitu teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal. Kemudian, dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. 2. Pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus. Kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. 3. Pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. 4. Pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Jenis-jenis teks eksposisi. 1. Teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. 2. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. 3. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang sesuatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. 4. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. 5. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. 6. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. 7. Teks eksposisi berita adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. 8. Teks eksposisi analisis adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Langkah menulis teks eksposisi. 1. Tentukan topik yang akan dibahas. 2. Mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. 3. Menyusun kerangka teks eksposisi berdasarkan strukturnya, yaitu tesis atau pernyataan umum, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. 4. Mengembangkan kerangka teks eksposisi yang telah disusun. Perhatikan aspek kebahasaan dalam mengembangkan kerangka teks. Nah, teman-teman sudah paham belum apa itu teks eksposisi? Demikian penjelasan tentang teks eksposisi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.